Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ar-ruhama'i ajma'in. Amma ba'du. Penonton, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atu nafarin yuzilluhumullahu tahta zilli arsyih yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan naungan di hari di mana tak ada naungan sama sekali. Tepatnya kapan? Yakni ketika semua manusia dikumpulkan di tempat yang luas atau yang biasa kita sebut dengan padang mahsyar. Pada saat itu semua manusia mengalami repot yang sangat. Bahkan digambarkan seorang ibu dan anak sudah saling tak mengenal saking repotnya mengurusi dirinya masing-masing. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan rahmatnya, memberikan kasihnya dengan memberikan naungan dan meringankan beban manusia. Siapakah 7 golongan tadi? Golongan yang pertama adalah imam yang adil. Golongan yang kedua adalah pemuda-pemudi yang tumbuh senantiasa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya para santri yang sedari lulus SD sudah dibawa oleh orang tua kami untuk dititipkan kepada Bahyai, untuk diajarkan bagaimana cara beribadah yang benar, sholat yang benar, diajari tata krama, sopan santun, membalas jasa orang tua dan berbakti pada orang tua. Semoga niat baik dan cita-cita orang tua kami dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Kemudian golongan yang ketiga adalah lelaki yang selalu mengingat Tuhannya di nikah sepi dan meneteslah air matanya semata-mata takut pada Tuhannya. Memang dalam redaksi hadisnya hanya menyebutkan rajulun saja. Namun hal ini tidak terkhusus pada lelaki saja, melainkan pada kaum hawa. Selanjutnya golongan yang keempat di antara golongan yang oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan naungan di hari kiamat adalah seorang yang hatinya terhubung dengan masjid, menghidupkan masjid, membersihkan masjid, dan selalu berusaha untuk beribadah di dalam masjid. Masjid, masjid, dan masjid. Sahabat Lim Production dimanapun kalian berada. Selanjutnya golongan yang kelima adalah orang yang bersedekah dan selalu berupaya untuk menyembunyikan sedekahnya. Memang dalam beberapa kondisi ketika kita menyembunyikan sedekah kita, kita akan melatih diri kita untuk menjadi pribadi yang ikhlas dan menjadi pribadi yang tak butuh atas sanjungan orang lain. Dan juga dalam beberapa kondisi ketika kita menampakkan sedekah kita atau sedekah kita dilihat oleh orang lain akan berpotensi untuk membuat malu terhadap orang yang disedekahi. Hal ini tentunya tidak sampai menafikan atas keutamaan bersedekah yang dilihat oleh orang lain. Tentunya dengan tujuan yang dibenarkan. Di antaranya adalah tujuan ta'addub, mengajari adab sosial kepada teman, anak, dan juga pada orang-orang di sekitar. Selanjutnya golongan yang keenam adalah warajulani tahabba fillah fajtama'a ala dzalik waftaraqa alaihi. 2 pemuda yang saling mengikat kasih di jalan Allah. Mereka bersama karena lillah, berpisah juga karena lillah. Mereka bersama tidak karena niat duniawi semata, bukan karena rekan bisnis saja, melainkan dengan niat menjalin persaudaraan yang tulus, saling mengingatkan dalam hal kebaikan, saling menasehati
dan saling menumbuhkan ketakwaan. Begitu pula bila maut memisahkan mereka, hati mereka tetap mencintai saudaranya atau kawannya ini, tetap berada dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Lim Production, dimanapun Anda berada. Selanjutnya golongan yang terakhir di antara golongan yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan naungan adalah lelaki yang dirayu oleh wanita cantik untuk melakukan hal yang tidak senonoh. Namun ia tetap menolaknya dan mengukuhkan hatinya. Inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Demikianlah 7 golongan yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan naungan di hari di mana tak ada naungan sama sekali. Semoga kita menjadi salah satu dari 7 golongan tadi. Amin Allahumma amin. Dan janganlah kita merasa terputus dari rahmatnya Allah, karena sungguhnya Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa man yaqnutu min rahmati rabbih illa dhallun. Yang artinya Ibrahim berkata, tidak ada orang merasa terputus dari rahmatnya Allah kecuali orang-orang yang sesat. Akhirul kalam, jalan-jalan ke Balikpapan. Cakep. Pulangnya membawa jajan. Cakep. Lihatlah apa yang dia katakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayatan. Sampaikanlah dariku walau 1 ayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.